mau kesana nih. Kalau ngomongin film horor Indonesia, biasanya kita ingat film-film yang bikin merinding, suasana mencekam, atau hantu-hantu legendaris kayak Kuntilanak, Pocong, dan Suster Ngesot. Tapi, di era 2000-an ada fenomena unik. Banyak film horor yang bukannya bikin takut, tapi malah bikin geleng-geleng kepala. Judulnya absurd, ceritanya nggak jelas, dan yang lebih menonjol justru unsur sensualitasnya. Fenomena ini bahkan jadi salah satu periode paling kontroversial dalam perfilman Indonesia. Nah, di video kali ini, kita akan membahas sederet film horor absurd Indonesia era 2000-an yang bikin horor terasa lebih aneh daripada menakutkan. Kita mulai dari yang paling ikonik, Suster Keramas. Dirilis tahun 2009, film ini sebenarnya ingin mengangkat cerita horor tentang suster misterius. Tapi yang bikin heboh bukan ceritanya, melainkan kehadiran Tante Rin, bintang film Ichibos Jepang. Film ini pun langsung jadi bahan perbincangan nasional. Horornya tipis, tapi sensasinya luar biasa besar. Suster Keramas membuka jalan bagi tren horor absurd. Judul aneh, cerita nggak jelas, tapi selalu laku karena ada bumbu sensual. Setelah Suster Keramas, bermunculan film-film horor dengan judul yang bikin kita mikir, ini beneran horor atau parodi? Contohnya, Pocong Mandi Goyang Pinggul. Bayangkan, pocong seharusnya menakutkan, tapi di sini malah digambarkan dengan unsur goyang pinggul. Lebih mirip hiburan malam daripada film horor. Tali Pocong Perawan. Judulnya provokatif banget. Ceritanya sebenarnya klise tentang pocong, tapi lebih banyak adegan yang membuat orang salah fokus. Hantu Jembatan Semanggi. Judulnya sudah absurd. Urban legend dijadikan horor sensual dengan sentuhan yang bikin heran. Dendam Pocong Mupeng. Mungkin ini salah satu judul paling unik. Alih-alih serem, justru bikin ngakak duluan sebelum nonton. Sebagian besar film horor absurd era 2000-an punya pola yang mirip. Satu, ada hantu atau urban legend. Dua, cerita utamanya tipis sekali. Tiga, banyak adegan sensasional untuk menarik penonton. 4,
Endingnya biasanya nggak jelas atau dipaksakan. Yang penting, filmnya laku di bioskop. Karena waktu itu film dengan bumbu sensual memang punya pasar besar. Jadi nggak heran kalau produser lebih sering menjual judul dan poster yang menggoda daripada cerita horor yang benar-benar seram. Satu hal lain yang bikin era ini unik adalah kehadiran bintang film Ichibos baik dari Jepang maupun dari Barat. Kehadiran mereka jadi magnet promosi besar. Contohnya Tante Rindy, Suster Keramas, yang membuat film itu meledak hanya karena sensasi. Walaupun sebenarnya filmnya sendirinya bisa dibilang nggak horor-horor amat. Fenomena ini juga memunculkan tren baru. Horor bukan lagi soal hantu, tapi soal siapa artis yang main di dalamnya. Tentu saja, tren ini tidak lepas dari kritik. Banyak yang bilang film horor Indonesia saat itu kehilangan identitas. Horor hanya jadi tempelan untuk menjual sensualitas. Tapi di sisi lain, era ini juga jadi catatan penting bahwa industri film Indonesia sedang mencari cara cepat untuk laku di pasaran. Dan nyatanya, meski banyak kritik, film-film absurd itu tetap mendatangkan penonton. Era horor absurd Indonesia di tahun 2000-an mungkin bikin sebagian orang malu, sebagian lagi ketawa, dan sebagian lagi bernostalgia. Dari Suster Keramas sampai Pocong Goyang Pinggul, kita jadi tahu kalau perfilman Indonesia pernah punya fase yang sangat unik. Dan meski sekarang film horor kita sudah jauh lebih serius, era absurd itu tetap jadi bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Kalau menurut kamu, film horor absurd Indonesia mana yang paling aneh dan gak masuk akal? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.